Ada yang masalah perang, Ya. masuk akal. Kemudian kalau spesifik Indonesia ada masalah MSCI ya, yang downgrade beberapa saham yang penopang indeks kita. Terus kemudian ada lagi isu kekhawatiran nilai tukar. Nah, kondisi IHSG turun ini buat saya ya sebagai investor itu simpel banget gitu ya. Malah saya senang terus terang kalau lagi market turun kayak gini kan, nilai tukar rupiah turun, pasti ada saham yang diuntungkan dari sana kan. Jadilah kontrarian. Iya, jadilah kontrarian. Simpelnya gini. Orang itu bisa untung itu kan kalau dapat barang murah ya. Ya. Barang murah itu biasanya ketika orang pada buru panik jual barang. Ya. Saya untung karena saya berhasil saya beruntung bisa masuk di tahun 2020 ketika orang panik jual saham. Sekarang tanda-tandanya mirip juga nih. Gitu. Makanya sekarang itu ya kesempatan emas untuk memanfaatkan yang namanya momentum tadi gitu. Jadi sabar aja, sisihin rutin minimal 10%. Nanti kalau gajinya naik, jangan naikin lifestyle. Jadi supaya nabungnya bisa lebih gede lagi gitu kan. Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi kita di podcast Ruang Temu Inspirasi. Nah, kali ini kita coba buat konten lagi. Nah, ini kita bertemu dengan narasumber tetap. Narasumber tetap. Pak Eko Hermansyah. Nah, ini beliau sekarang seorang investor, single investor ya Pak? Investor pasar modal dan juga CFP. Nah, ini makasih Mas. Sama-sama. Atas waktunya. Nah, ini kita ketemu lagi setelah sekian lama gitu. Nah, ini mungkin kita di sesi kali ini ada beberapa hal yang mau kita angkat. Terutama fenomena gejolak harga pasar saham IHSG itu anjlok gitu ya dalam beberapa waktu terakhir, dan juga ada isu nilai tukar juga gitu misalnya. Nah, dan yang kedua mungkin nanti kita selipin segmen bagaimana tips generasi muda nanti untuk menyiapkan nest egg-nya gitu ya, atau bekalnya di hari tua nanti untuk pensiun misalnya. Dan juga ada rencana untuk pensiun dini misalnya gitu ya. Nah, itu mungkin kita bahas sedikit Mas. Nah, ini mungkin kita ke yang lagi hype gitu ya, IHSG merah merona gitu ya. Nah, Mas Eko gitu ya, apa sih latar belakangnya kita melihat IHSG ini dalam waktu terakhir tuh anjloknya begitu tajam gitu ya. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang terjadi Mas? Oke, kenapa IHSG anjlok ya, merah ya? Oke, harga saham IHSG turun ya, supply demand. Alasannya bisa macam-macam. Kalau yang udah muncul di berita kan, ada yang masalah perang, masuk akal. Kemudian kalau spesifik Indonesia ada masalah MSCI ya, yang downgrade beberapa saham yang penopang indeks kita. Terus kemudian ada lagi isu kekhawatiran nilai tukar yang menyoroti masalah defisit transaksi berjalan. Karena kan kalau asing itu ngaruh banget ya soal nilai tukar ini. Karena dia beli saham kan harus nuker dolarnya dengan rupiah, habis itu dibalik lagi. Kalau nilai tukar melemah ya itu kerugian buat mereka. Jadi kalau penyebabnya sih banyak ya, sebenarnya udah dibahas di mana-mana ya. Poinnya fokusnya ke supply demand gitu. Dan sebenarnya kalau buat investor kayak saya ya, saya sih nggak begitu concern ya soal kayak gitu ya. Mau IHSG merah atau apa, fokus saya adalah sahamnya itu udah murah apa belum gitu. Jadi ketika ada penurunan ini atau nanti makin turun lagi ya nggak masalah gitu. Jadi nggak tahu apakah pas apa gitu. Iya. Tapi poinnya kalau cuman mau nanya latar belakang kenapa ini turun, ya itu dibaca di berita banyak lah ya. Ya, jadi dan mungkin itu make sense. Tadi beberapa faktor itu mempengaruhi gitu ya, dari eksternal maupun internal gitu ya. Jadi dari domestiknya ada perspektif dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini mungkin lebih ke responnya gitu ya, dalam pengalamannya Pak Eko kondisi seperti ini bagaimana kita harus menyikapinya. Tadi mungkin bisa diulangi dengan
lebih dalam gitu Mas. Ya. Jadi dengan di tengah kondisi IHSG turun ini, buat saya ya sebagai investor itu simple banget gitu ya. Malah saya senang terus terang kalau lagi market turun kayak gini kan, nilai tukar rupiah turun, pasti ada saham yang diuntungkan dari sana kan. Gitu. Ya simple aja, kalau nilai tukar rupiah turun, ya cari saham yang eksportir. Nanti kalau rupiah menguat, cari saham yang importir gitu kan. Kalau misalkan bingung gitu kan, ini mau naik atau turun, ya cari aja yang rutin bagi dividen, yang jelas cari barang murah gitu. Ya. Nah, mungkin kebanyakan orang kenapa nggak bisa berpikir seperti itu, karena duitnya itu buat jangka pendek gitu. Dia tuh berharap besok itu gue bakal jual. Jadi ketika harganya turun dia panik, nanti turun lagi gitu kan. Atau misal dia masih punya duit, dia mau beli sekarang, nanti kalau turun lagi, nanti aja deh, nunda, akhirnya nggak beli-beli gitu. Jadi itu yang seringkali kesalahan itu terjadi kayak gitu. Kalau baca di berita kan, wah IHSG turun ribuan triliun, uang menguap gitu ya. Kalau kata saya sih nggak menguap, uang saya kalau nggak saya jual, saya nggak rugi gitu. Itu kan cuma tiker. Itu ibaratnya kayak Kenji punya apartemen nih kan, harga 500 juta pasaran. Terus tiba-tiba buka iklan gitu kan, ada orang jual BU di bawah 300 juta. Kan turun dong harganya. Kalau Kenji ikutan jual, Kenji ikut rugi kan? Ya. Tapi kalau Kenji nggak ikutan jual, Ya belum rugi karena belum rugi. Kalau Kenji malah beli sahamnya, ya akan berakumulasi dan potensi bisa untung lagi kan suatu saat kan. Masalahnya orang itu kan nggak kuat kan. Nanti kalau ternyata turun lagi, habis 300 juta, turun lagi jadi 100 juta. Wah, selama saham yang dibeli itu baik-baik saja, perusahaannya baik-baik aja ya. Kalau apartemen ini ibaratnya, kalau misalkan ada dia turun karena ada sentimen yang nggak signifikan ya, nggak substansial ya. Contoh misalkan ada kasus narkoba, ada kasus apalah yang bikin, ini harga apartemennya bakal turun nih. Tapi kita lihatnya itu cuma temporary, sementara, ya tenang aja. Tapi kalau kita lihat, ada retak-retak nih bangunan gitu kan. Kalau di saham ya perusahaannya itu misal utangnya membesar, yang darinya untung jadi rugi. Nah, itu yang harus kita waspadai gitu. Nah, ini tadi udah dibahas gitu ya, ketika portofolio merah tuh investor retail tuh harus apa tadi? Oh, investor ini ya. Kalau portonya merah ya. Nah, itu kalau portonya merah jangan dilihatin. Ngapain dilihatin? ya, Aduh. Itu kan secara umum ya, Mas. Itu yang diharapkan sama Big Fund, sama Morgan Stanley, sama tahu nggak? Ya, aku tadi lihat AMRT kan, Alfamart tuh. Itu tanggal 29 Mei itu kan turun terus tuh. Ya dari awal tahun lah ya turun terus. Itu malah dia diam-diam beli banyak gitu. Cara belinya adalah dengan cara dia jual dulu dikit, harganya anjlok. Nanti lihat ya di grafiknya ya. Terus habis itu dia beli lagi dalam jumlah yang lebih banyak gitu. Itu yang dilakukan smart money itu kayak gitu guys. Ya. Nah, dia bisa untung ketika apa? Ketika teman-teman tuh jual malah. Ya, jadi Jual dia dapat barangnya dari teman-teman yang cut loss tadi. ya, momentumnya itu yang ditunggu gitu ya. Itu yang ditunggu gitu. Nah, tadi sama saya juga kayak gitu. Jadi ya. kalau banyak yang cut loss saya seneng gitu. Kesempatan saya bisa beli lagi. Nah, ini tadi merespon yang di awal gitu ya, IHSG merah harus apa. Nah, cara membedakan koreksi IHSG yang memang betul-betul sehat itu gimana gitu, kita bisa melihat gitu. Iya. Responnya seperti apa? Ya itu kan pattern ya. Jadi pola katanya kalau yang senior-senior bilang kalau turun sampai 30% masih 10% koreksi normal, 20% koreksi ya masih oke lah, agak mild ya. Koreksi 30% masih sehat lah gitu. Apa besar tapi masih sehat. Yang ngeri kan kalau udah lewat 40% gitu. Itu pola ya, tapi sebenarnya kenapa sih orang mempelajari itu? Mungkin karena mikirnya nanti kalau dia, ini kalau udah lewat tembus 40% gitu kan, wah berarti nanti bisa anjlok lagi, makanya orang jual dulu untuk beli lagi gitu. Cuman you know what, nggak ada dalam saya nggak percaya yang namanya orang tuh bisa prediksi.
Ya. Nggak ada, kalau orang bisa prediksi bener terus, dan itu tuh semua investor yang senior itu, ya Warren Buffett lah, siapapun yang sukses tuh selalu bilang, Lo Keng Hong bilang masa depan itu misteri, itu bener. Nggak ada yang bisa nebak. Kalau misalkan bener, kebetulan aja itu. Karena kita nggak bisa kontrol kan masa depan kayak gimana. Yang bisa kita tahu kan cuman sekarang ini barang ini murah apa enggak gitu aja. Kalau saya sih nggak peduli ya mau tadi, misal nih, oh ini koreksinya misal udah lewat 30%, oh nanti bentar lagi ke 40%, nanti koreksinya benar-benar crash deh. Apa nanti aja ya? Kalau saya nggak kayak gitu. Iya kalau nanti turun lagi. Yang jelas saya taunya murah gitu, dan saya ada uang ya saya beli. Ya, tadi tahu murahnya kan dari tadi Valuasi. valuasi. Iya. Kan kira-kira gitu ya Mas ya. Hmm. Terus ini menyikapi tadi ya IHSG yang turun tuh sebaiknya investor retail tuh ya bisa wait and see, bisa juga cicil perlahan, atau tadi memilih saham yang memang atau emiten yang memang memberikan dividen. Kan teman-teman lihat di aplikasi masing-masing itu dividen gede-gede banget. Nah itu apa tantangan gitu IHSG ini turun gitu. Menurut Mas Eko gimana? Caranya gimana gitu ya? Apakah cicil bertahap ataukah apa tadi cari yang dividen gitu ya? Itu disesuaikan sama ininya masing-masing ya. Konten ya. Yang nyamannya sebenarnya. Bener. Kalau kita nyamannya itu kita yakin wah kayaknya nih ada bakal turun dikit-dikit lagi nih. Ya udah cicil bertahap. Tapi kalau misalkan kita cukup yakin di satu perusahaan gitu ya, mau all in juga nggak salah. Terus atau juga kita ya udahlah yang penting aman, yang penting ada uang tunggu, uang dividen, ya itu juga nggak apa-apa. Ya mungkin kalau buat pemula karena psikologisnya itu belum mateng ya cari aja yang ada uang tunggunya lah. Kalau saran saya itu, saya pernah ngalamin juga ya. Kalau ada uang tunggu itu kan kita kayak bisa pembenaran diri, nggak apa-apa masih dapat dividen. Kan kayak lu juga kan. Tapi secara psikologis kan ngaruh kan. Yang paling penting tuh psikologis kita tuh jangan keganggu. Terus kita itu kayak langsung panik, langsung kayak aduh gimana nih gitu kan. Sampai akhirnya stres terus ngambil tindakan yang salah. Tindakan yang salah apa? Panik, jual semua supaya tenang. Enak sih dapat ketenangan tapi rugi banyak. Iya. Bisa hilang aset kita tuh 30%, 40%, kan rata-rata sekarang pada minus gitu kan. Iya. Itu yang paling penting tuh itu, jangan sampai kita ngambil keputusan yang bakal kita sesali masa depan. Ini mungkin yang perlu diingatkan ya, ditegaskan lagi ya teman-teman ya. Kalau mindset kita investasi, sama lah kayak kita beli properti, kita tuh nggak akan pernah terpikir untuk jual besoknya, bulan depan atau tahun depan. Kita taunya kita beli, kalau beli di harga murah, kita tuh pasti akan jual nanti kalau udah untung gitu loh. Kalau belum untung ya ngapain dijual? Loh Pak, tapi kan ini saya pakai uangnya, uang ini nih bakal kepake. Ya, itu salah dari awal dah. Ya. Kalau itu udah salah dari awal, makanya ya kembali ke basic ya. Kayak harus punya dana darurat dulu, harus punya asuransi dulu sebelum investasi. Investasi juga jangan pakai yang saya udah ada dana darurat Pak. Tapi yang dipakai uang yang dibuat kebutuhan nanti. Tahun ini masih buat bayar uang sekolah, tahun depan buat liburan. Jangan, nggak usah buru-buru juga sih. Pengen cepet kaya tuh nggak usah. All in cacing naga-naga. Sekarang udah jadi cacing kan. Ini kalau jual jadi cacing beneran. Kalau nggak jual nggak apa-apa sebenarnya. Makanya nggak usah dilihatin. Tapi banyak banget emang sekarang tuh ya gitu. Jadi melihat porto yang merah tuh langsung eksekusi jual cut loss gitu. Wah. Nah, mungkin nih nyambung ke pertanyaan berikutnya gitu ya. Untuk investor pemula tadi ya, biar enggak tantrum karena IHSG merah. Nah, 3 tips dari Mas Eko gitu ya. Hal yang wajib diketahui dulu agar nggak mudah panik gitu. Tadi bisa diulangi lagi Mas. 3 tips buat teman-teman. 3 tips ya? Kenapa jadi 3 kan? Jadi ini. Karena 3. Kalau 2 ganjil, 2 genap. Enggak, kalau sekarang kan nggak sia-sia lah ya aku ngomong, harus ini dulu udah darurat tuh kan udah lewat ya. Yang udah sekarang ya. Kalau udah sekarang posisi minus ya. Saran saya itu
nggak usah lihat aplikasi itu deh. Nggak bisa, ini harus apa, pendasaran itu susah deh. Itu pengalaman ya, pengalaman. Saya juga pernah dulu ya. Jadi istilahnya crash ini, koreksi ini kan nggak cuma tahun ini ya. Tahun lalu juga, tahun sebelumnya juga ada lah. Saya berapa kali ngelewatin koreksi-koreksi itu. Itu yang paling saya sesali adalah ketika saya ambil keputusan dikala kondisi lagi nggak bagus. Itu nyesel kita. Selalu ujungnya kesimpulan saya terakhir sama. Coba kalau saya nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau sekarang saran saya cuma satu sebenarnya, do nothing gitu. Ingat kembali ke awal prinsip investasi. Investasi itu tuh jangka panjang. Kita nggak bisa nebak ya, apa, kita nggak bisa mastiin harga saham naik turun dalam jangka pendek tuh nggak bisa. Tapi yakin aja. Udah ada historicalnya gitu, grafik mau tarik garis dari tahun berapa lah, tahun 90-an sampai sekarang tuh yang namanya saham itu bisnis itu selalu berkembang. Asal nggak salah pilih saham ya. Gitu. Yang penting mungkin fokusnya liatin aja sahamnya tadi itu dengan kondisi sekarang nih. Sekarang kan yang konkret tuh nilai tukarnya melemah nih. Apakah itu bikin rugi? Terus kira-kira kalau misal ruginya tuh temporer apa enggak? Kalau ternyata temporer, oh nanti kalau udah membaik lagi bisa baik lagi. Misal utangnya nggak banyak dalam dolar gitu ya. Aman-aman aja gitu. Ya Udah nggak usah do nothing lah. Kataku do nothing aja. ya jangan liatin ya IHSG terus atau aplikasinya terus gitu ya. Atau mungkin Jalan-jalan, liburan. atau teman-teman punya cadangan ya, kalau di BI ada cadangan devisa gitu ya. Kalau teman-teman punya cadangan kas gitu ya atau cash gitu ya, itu bisa Ya itu masuk itu udah pelan-pelan telat gitu ya. kan biasanya kan. Saya yakin sih rata-rata tuh, karena 90% trader ya rata-rata ya. Jadi pasti biasanya ya udah masuk dulu karena nanti berharap bisa keluar. Nggak tahu nyangkut kan. Nyangkut dipikir bakal bounce back. Terus akhirnya makin parah, ya udah. Sekarang udah nggak punya uang, aku yakin tuh rata-rata. Jadi ya udah do nothing deh, itu pilihan terbaiknya tuh do nothing. Ntar nyesel aja. Selama nggak butuh cash ya, teman-teman, nggak ada butuh cash dalam jangka pendek. Tapi kalau misalnya ada butuh cash buat ketenangan jiwa nih kan, misalkan ada kebutuhan nanti 3 bulan atau 6 bulan lagi masih ada kebutuhan, misal buat bayar anak sekolah atau apa, ya udah sisihin dulu aja. Ikhlaskan, harus ngiklasin, ya udah rugi gitu. Ya jual tapi ambil itunya aja. Jangan ekstrim lah, jangan ekstrim. Nah itu mungkin tips dari Mas Eko gitu ya, untuk mencermati dinamika saat ini gitu ya, yang mungkin sentimennya di sosmed gitu ya, kalau teman-teman baca ya gitu lah ya. Gitu ya. Jadi ada isu IHSG, nilai tukar dan lain sebagainya gitu ya, dan sentimen memang begitu gitu saat ini. Nah mungkin ini ke segmen kedua Mas. Nah ini penting banget gitu ya, mungkin untuk generasi muda atau memang yang mau mempersiapkan pensiun sejak dini atau sudah mendekati itu ya pensiun gitu ya. Nah di kala kondisi saat ini gitu ya, mungkin bagaimana generasi muda itu mempersiapkan nest egg-nya atau dana pensiunnya itu secara perlahan gitu Mas. Nah mungkin tips dari Mas Eko berdasarkan pengalamannya. Dari teman-teman Mas Eko tuh sebelumnya bekerja bareng gitu kita ya. Nah tapi yang keluar duluan Mas Eko gitu ya. Saya nggak tahu keluar kapan gitu ya. Nah mungkin gimana generasi muda tuh yang pengen retire early gitu misalnya. Nah itu bagaimana cara menyiapkannya, langkahnya seperti apa dari pengalaman Mas Eko? Oke. Kalau dari pengalaman saya ya, supaya bisa retire early itu pertama harus yakin dulu. Yakin bisa. Karena kalau hitung-hitungan kalkulasi itu mungkin memang butuh waktu yang lama dan butuh pengorbanan yang besar. Tapi kalau kita yakin bisa dan kita mengimani ya, nanti insya Allah akan dikasih jalan. Gitu. Ini agak spiritual dikit lah ya. Hari Jumat soalnya kan. Jumat. Bener loh. Dulu saya tuh anti saham sebenarnya. Jadi anti saham. Udah mikirnya tuh nanti planningnya mau bisnis franchise kayak gitu kan. Tapi karena satu dan lain hal dibelokin, akhirnya jadi kenal saham. Terus yang kedua, kalau dari pengalaman saya tuh ya memang
kalau mau retire early itu ya harus cicil ya, harus sabar gitu. Harus sabar, nyisihin minimal 10% tuh ya benar ya. Itu karena nggak ada cara lain gitu, nggak ada cara lain ya, kita dalam tanda kutip berkorbannya seperti itu, harus pelan-pelan, sabar, dan nggak usah buru-buru juga ya, mau ini ya, mau apa sih, fire di bawah 30 tahun, ada yang 1 triliun sebelum 20 tahun. Kita tuh menunda kebahagiaan guys kalau kayak gitu. Hidup itu kan, uang itu kan cuma tools ya. Jadi itu aja apa, enjoy, tetap enjoy, nggak usah nunda kebahagiaan. Jadi nabung tuh harus, investasi juga perlu. Terus mungkin ini ya, kalau pengalaman saya lagi, satu, manfaatkan momentum. Jadilah kontrarian. Itu kali baru ya, aku kepikiran. Iya, jadilah kontrarian. Simpelnya gini, orang itu bisa untung itu kan kalau dapat barang murah ya. Barang murah itu biasanya ketika orang pada buru panik jual barang. Saya untung karena saya berhasil, saya beruntung bisa masuk di tahun 2020 ketika orang panik jual saham. Sekarang tanda-tandanya mirip juga nih gitu. Makanya sekarang itu ya kesempatan emas untuk memanfaatkan yang namanya momentum tadi gitu. Jadi sabar aja, sisihin rutin minimal 10%. Nanti kalau gajinya naik, jangan naikin lifestyle. Jadi supaya nabungnya bisa lebih gede lagi gitu kan. Kalau ada hitungannya tuh kalau nggak salah, kalau bisa sampai 50% ya nabungnya ya, itu makin cepet tuh. Berapa tahun ya, aku lupa. Jadi poinnya itu ya, yakin, terus habis itu ya standar lah ya, saving, investment, jaga lifestyle, yang terakhir tuh manfaatkan momentum. Kalau mau fire, mau retire early. Nah, ini mungkin tadi ya, balik ke persiapan untuk ngumpulin dananya gitu ya. Nah, patokannya apa Mas gitu? Maksudnya seberapa dana yang harus dikumpulkan gitu kan, tergantung pengeluaran yang kebutuhan dari teman-teman setiap bulannya. Nah, ini mungkin Mas Eko bisa contohin hal yang sederhana gitu. Oh, ya standar ya. Maksudnya kan ada yang 4% rule ya. Aku juga pakai itu tuh yang di Raditya Dika bilang itu ya. Ya sekarang kebutuhannya misalkan dulu lifestyle-nya jangan pakai angka aku lah ya. 10 misalnya. Ya 10 ya, 10 yang tinggal kali 300 saja. Ya, berarti 3 M ya. Sekitar 3M ya, benar. 3M, 10 juta per bulan kan. Berarti ya harus 3M. Karena apa ya tadi, supaya nanti pas diambil dikit-dikit ya, 4% tiap tahun, itu nggak habis sampai kita meninggal juga masih ada terus duitnya. Malah bisa diwarisin ke anak kita. Itu paling aman. Nah, itu tadi dana pensiun yang memang harus dikumpulkan, misalnya teman-teman 10 juta per bulan gitu kebutuhan gitu. Harus punya sekitar 3M, dan 3M itu dimasukin ke instrumen investasi dan diambil 4% per tahun kan, kira-kira gitu ya. Nah, ini mungkin yang fundamental lagi gitu ya. Mungkin kalau kita bekerja kan kita dapat fasilitas kesehatan gitu. Nah, ini untuk mempersiapkan fire sejak dini itu kan, itu harus disiapin juga Mas. Nah, itu gimana Mas menurut pengalaman Mas Eko? Asuransi kesehatan. Ya kalau yang dulu kan, kalau kita di kantor udah dapat ya, udah bagus ya. Jadi aman lah ya. BPJS juga kita ada. Kalau sekarang kan ini ya, premi naik ya, gila-gilaan segala macam. Kalau saya pribadi nih ya, sih saya bikin asuransi sendiri gitu. Misalkan dana yang alokasi buat bayar premi anggota keluarga ada 4 gitu kan. Sementara karena saya belum nemu asuransi swasta yang oke gitu kan, ya saya pooling, saya punya dana asuransi sendiri yang saya rasa cukup aman gitu kan. Emang agak gede sih, sama BPJS itu paling the best sih, paling the best. Udah nyobain juga oke. Dan banyak kok orang-orang yang kaya yang ini pakai BPJS. Itu memang fasilitas paling itu keren itu. Jarang-jarang negara itu ngasih fasilitas cover kayak gitu tuh. Nah, itu jangan sampai nggak bayar BPJS ya guys ya. Karena kalau
apa kalau di negara-negara maju ya di Amerika gitu kan, itu ketika asuransi itu diwajibin, itu biaya asuransi itu lebih murah jadinya, preminya itu jadi murah. Bahkan di sana kan asuransi mobil itu wajib. Asuransi mobil itu yang wajib itu bukan untuk mengganti kerusakan kita, tapi kalau kita nabrak orang itu apa untuk mengganti kerusakannya dia gitu. Dan itu diwajibin semua. Jadi ada kayak ini. Ada aturannya sendiri. Sama kayak BPJS kan. BPJS kan ya itu kan affordable kan Mm-mm. untuk masyarakat Indonesia, dan itu sekarang powerful banget gitu. Powerful banget kok. Itu sangat membantu gitu ya. Ada juga yang memang orang yang memang nggak bayar 3 bulan, ketika dia sakit, dia masuk rumah sakit itu bisa dilunasin dulu terus bisa mendapatkan fasilitasnya. Ya itu terlalu fleksibel sih, tapi itu juga yang bikin kalau ini ya, kalau yang lainnya pada telat bayar kayak gitu kan jadi jebol ya. Kalau jebol nanti premi naik, akhirnya kena ke kita semua gitu. Oh, itu ya apa, kesehatan itu. Dan ini loh, aku yakin nanti makin ke depan makin susah. Jadi nanti jangan komplain kalau pas tiba-tiba oh dulu bisa nih apa. Ya mungkin itu diperketat. Aku yakin pasti diperketat. Jadi inilah untuk yang gitu-gitu ya udah sisihkan aja lah, kelasin aja. Ya mungkin ini udah hari Jumat teman-teman, kita harus sholat Jumat gitu ya. Nah ini mungkin ada hal lain yang mungkin bisa wrap up kegiatan podcast kita hari ini, tadi menyikapi IHSG yang naik gitu Mas, dan juga mempersiapkan mungkin dana pensiun dan juga mempersiapkan dana pensiun dengan baik gitu. Mungkin ada hal lain yang mau disampaikan Mas untuk generasi muda, untuk menyikapi apa dinamika saat ini. Mungkin tips. Jadi gini ya, sekarang ini kondisinya itu kalau pas lagi ekonominya nggak bagus ya, maksudnya kan nilai tukar lagi turun, terus geopolitiknya juga lagi panas, ini tuh gajah-gajah tuh pada bermain di atas. Jadi asing juga main segala macam. Permainannya memanfaatkan atensi kita nih, narasi kita inilah kita tuh kalau buka sosmed tuh kan macam-macam ya, bikin takut, bikin panik. Nah, kalau di tengah kondisi kayak gini itu kita ya harus tetap bisa berpikir jernih, jangan mau ikut-ikutan gitu. Mungkin kalau pas sekarang pesanku tuh inilah jangan gampang kemakan, karena itu nanti mempengaruhi keputusan investasi kita. Fokus aja ke saham yang kita punya. Kalau misalkan minus, do nothing aja. Terus kalau untuk pensiun ya standar ya tadi yang 3 tadi lah. Yakin. Terus kedua tadi saving, investment. Yang ketiga ya manfaatkan momentum gitu. Sabar sih intinya, tenang, sabar. Ya mungkin itu teman-teman podcast kita di sesi kali ini bersama Mas Eko. Mungkin makasih banyak Mas atas waktunya. Mungkin sampai ketemu lagi di episode berikutnya teman-teman. Bye.